Langsung aja kita bedah kisah dari dua raja-raja pasal 12 ini. Di sini, sejarah kuno ternyata beririsan langsung sama yang namanya manajemen proyek modern. Dan ya, diakhiri dengan sebuah pengkhianatan yang bikin geleng-geleng kepala. Kalau Anda suka melihat bagaimana sebuah sistem dibuat untuk memecahkan masalah birokrasi yang ruwet, pembahasan kali ini pasti bakal seru banget. Kisah ini bukan sekedar catatan sejarah biasa loh. Ini beneran narasi nyata tentang gimana repotnya ngurusin masalah administratif berskala raksasa yang ujung-ujungnya malah jadi bencana total. Ini ibarat studi kasus tentang kepemimpinan, reformasi, dan kejatuhan yang sangat dramatis. Coba kita lihat peta waktunya. Ini adalah 40 tahun masa kekuasaan Raja Yoas di Yerusalem, yang dimulai pas tahun ke-7 pemerintahan Yehu. Garis waktu ini ngasih kita gambaran seberapa lama rezim ini bertahan. Tapi, coba perhatikan titik kritis di pertengahan itu. Tepat di tahun ke-23, ada krisis infrastruktur besar-besaran yang udah nggak bisa diabaikan lagi. Sebelum masuk ke krisisnya, mari kita kenalan dulu sama sang raja. Yoas ini pemimpin yang taat, dibimbing langsung sama mentornya, Imam Yoyada. Teksnya bilang dia melakukan apa yang benar. Tapi, nah ini dia, ada sedikit celah. Dia masih membiarkan rakyatnya bakar kemenyan di bukit-bukit pengorbanan yang gak resmi. Jadi bisa dibilang dia pemimpin yang baik, tapi pengawasannya belum 100% ketat. Bagian 1, masalah perbaikan bait suci. Poin krusial di awal pemerintahannya ini melibatkan urusan infrastruktur yang supermasif di rumah Tuhan, dan ini jadi tantangan nyata pertamanya. Dan ternyata, rencana pendanaan awalnya itu cacat banget. Konsepnya gini, para imam disuruh ngumpulin sumbangan langsung dari orang-orang yang mereka kenal, terus mereka juga yang diserahi tanggung jawab buat ngurus perbaikannya. Awalnya sih mengandalkan kepercayaan kedengarannya kayak ide yang bagus kan? Tapi sistem itu gagal total. Bayangin aja, sampai tahun ke-23 pemerintahan Raja Yoas, angka perbaikannya 0. Nggak ada satupun kerusakan yang diperbaiki. Lebih dari 2 dekade dana dikumpulin tanpa hasil yang kelihatan sama sekali. Bener-bener mimpi buruk birokrasi. Anda bener-bener bisa ngerasain rasa frustrasinya sang raja lewat kutipan langsung ini. Dia manggil Imam Yoyada dan imam-imam lain ke istananya, nuntut jawaban tegas. Dengan pertanyaan ini, Yoas secara efektif memecat mereka dari proyek perbaikan dan langsung motong sumber dana mereka. Sistem lama udah jelas gagal, jadi dia tahu butuh perombakan radikal. Bagian 2, sistem keuangan baru. Mari kita lihat solusinya, yang ternyata jadi pelopor akuntansi keuangan yang super ketat di zaman kuno. Jujur, ini jenius banget. Kelihatan banget kan bedanya? Dari yang tadinya cuma modal percaya pas ngumpulin uang, berubah jadi sistem yang jauh lebih aman dan terstruktur. Mereka memisahkan tugas administratifnya dengan cermat. Jadi, pihak yang ngumpulin dana sama pihak yang megang uang buat perbaikan itu beda orang. Ini yang paling menarik, ini secara harfiah adalah catatan pertama dalam sejarah tentang sistem kotak donasi yang terkunci. Imam Yoyada ngambil sebuah peti, melubangi tutupnya, dan menempatkannya persis di samping mesbah. Jadi para imam penjaga pintu gak usah repot-repot megang uangnya lagi, cukup masukin aja dengan aman ke dalam kotak. Bener-bener inovasi keamanan finansial yang brilian pada zamannya. Alur kerja barunya ini luar biasa rapi. Pas petinya udah penuh, semacam auditor eksekutif gitu masuk, yaitu panitia raja dan imam besar. Mereka ngitung uang tunai itu bareng-bareng, dimasukin ke kantong, dan disalurkan secara ketat cuma ke mandor dan pekerja. Rantai pasukan ini mastiin setiap keping perak benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Aturan anggarannya juga ketat banget. Setiap keping uang yang masuk murni dipakai buat beli material, kayak kayu, batu pahat, dan tentu saja upah tukang keras. Mereka dilarang keras pakai uang itu buat beli barang-barang mewah atau dekorasi kayak bokor perak atau perlengkapan emas. Semuanya difokuskan pada integritas struktur bangunan, bukan cuma estetika. Nah, ini membawa kita ke sebuah angka administratif yang cukup mengejutkan, 0. Yap, 0. Itu adalah jumlah audit atau pemeriksaan pembukuan yang dilakukan terhadap para mandor yang ngawasin pekerja di lapangan. Kenapa coba mereka nggak diaudit sama sekali? Kutipan ini ngasih tahu jawabannya, dan jujur ini indah banget. Para pekerja ini dapat kepercayaan yang luar biasa. Mereka dedikasinya tinggi dan sangat jujur. Sampai-sampai panitera raja ngerasa nggak perlu repot-repot ngecek silang buku besar mereka. Setelah puluhan tahun gagal gara-gara sistem yang amburadul, mereka akhirnya nemu tim pelaksana dengan integritas mutlak. Oh ya, penting juga buat ngelihat kompromi finansial yang cerdas di sini. Perubahan sistem kan biasanya rawan penolakan politik ya. Tapi mereka mastiin kalau uang tebusan salah dan uang korban penghapus dosa itu secara eksplisit tetap jadi haknya para imam.
Jadi adil, Bait Suci dapat dana perbaikan buat bayar tukang, sementara kebutuhan finansial para imam tetap terjamin secara terpisah. Bagian 3, pemerasan dan pembunuhan. Oke, tepat ketika proyek infrastruktur besar ini akhirnya sukses dan menghangatkan hati, kita malah dihantam sama kejutan geopolitik yang dadakan dan masif banget. Alur ceritanya ngebut banget di sini. Tiba-tiba aja, Hazael, Raja Aram, melakukan agresi militer. Dia ngerebut kota terdekat dan langsung ngarahin pasukannya ngepung Yerusalem. Ancaman ini seketika bikin Yoas bener-bener tersudut. Dia harus bikin keputusan kilat buat nyelamatin kerajaannya dari kehancuran total. Demi nyelamatin kotanya, Yoas ngambil jalan ekstrim. Dia secara harfiah menguras semua barang kudus warisan leluhurnya. Nggak cuma itu, semua emas di Bait Suci yang baru aja selesai mereka perbaiki, plus semua harta di istananya, dia serahin gitu aja ke Raja Aram sebagai uang tebusan. Ironis banget kan, Bait Suci yang udah puluhan tahun dikumpulin dananya dan diperbaiki susah payah, dalam sekejap hartanya dilucutin habis-habisan cuma buat bayar pemeras asing. Segala pencapaian akuntansi dan kerja keras bertahun-tahun itu seakan lenyap dalam satu malam. Konspirasi di rumah Milo. Dan seolah pengurasan harta yang melumpuhkan itu belum cukup tragis buat penutup pemerintahan Yoas, teks ini ngambil satu tikungan terakhir yang sangat mengejutkan dan berdarah. Stas terdekatnya sendiri tiba-tiba ngerencanain pemberontakan. Teksnya nyebutin secara spesifik kalau Yozakar dan Yozabat ngebentuk konspirasi dan ngebunuh Raja Yoas tepat di rumah Milo. Raja yang udah mimpin selama 4 dekade ini tewas di tangan lingkaran dalamnya sendiri. Taktanya kemudian jatuh ke tangan putranya, Amazia. Ini benar-benar ninggalin sebuah misteri yang mencekam buat kita pikirin. Coba renungkan ini, setelah 40 tahun kepemimpinan yang taat, setelah inovasi finansial yang super brilian buat merestorasi Bait Suci, apa sih yang sebenarnya bikin lingkaran dalamnya sendiri melakukan pengkhianatan sebrutal itu? Apa mungkin ini wujud kemarahan karena dia nyerahin harta keagamaan ke musuh asing? Teks aslinya emang ngebiarin kita menebak-nebak, tapi ini nunjukin dengan jelas betapa cepatnya stabilitas puluhan tahun bisa hancur berantakan gara-gara satu keputusan krusial di bawah tekanan besar. Sebuah kisah nyata yang pastinya bikin kita pengen terus menggali lebih dalam.